Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita langsung saja karena waktu kita pendek. Kita lanjutkan untuk sesi pertemuan awal bulan atau Sabtu malam Ahad kedua. Kajian kita adalah kajian fikih, dan kita sekarang masuk ke pasal tentang fikih berwudu. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Fasal, adapun fardunya wudu itu ada 6 perkara. Rukun wudu Bapak Ibu ada 6 perkara. Ini kalau bisa dihafal. Masa orang Islam nggak hafal rukun wudu? Kadang-kadang mu'alaf saja hafal. Kita yang dari lahir Islam nggak hafal. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Berniat ketika mencuci, membasuh muka. Ingat Bapak Ibu, niatnya ada tempatnya. Niat itu kapan dilakukan? Niat berwudu, yakni ingda ghuslil wajhi, ketika sedang mencuci muka. Jadi kalau niatnya lagi membasuh tangan, bukan tempatnya. Niatnya itu ketika kita membasuh muka, maka kita berniat azmul qalbi, diazamkan dengan hati. Boleh juga sambil diucapkan dengan lisan, karena tujuannya lisan untuk menguatkan hati. Yang kedua, rukun wudu itu wa ghuslul wajhi, mencuci muka. Jadi membasuh muka, bukan nyiram ya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nyiram mukanya, enggak digosok dengan tangan, itu bukan membasuh. Itu namanya bukan wudu, tidak sah wudunya. Dikatakan ghuslul wajhi, mencuci muka itu ditumpahkan air dan dibasuh dengan tangan. Selanjutnya, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain, mencuci, membasuh kedua tangan ilal mirfaqain, sampai ke siku. Jadi kalimatnya sampai ke siku berarti dari jari-jari dibasuh dengan tangan sampai ke siku. Dengan tangan ngebasuhnya. Jadi kalau orang wudu nyiram saja tidak ada wudu baginya, karena harus dihusap dengan tangan ini. Karena ada orang wudu nyiram saja Pak, wudunya anak TK. Makanya bapak-bapak kalau sudah tua wudunya gitu, ya kayak anak TK. Harus benar wudunya, karena ini rukun. Selanjutnya, wa mashu ba'dir ra'si, menghusap, menyapu, bukan membasuh ini, menyapu ba'dir ra'si, sebagian kepala. Hanya sebagian saja yang wajib disapu, dihusap. Untung kalimatnya bukan wa ghuslur ra'si, membasuh kepala. Kalau kalimatnya ngebasuh kepala Pak, kalau wudu mesti dibanjur nih kepala. Kayak orang keramasan, yang repot ibu-ibu kan, telekungnya basah semua itu. Kalau kalimatnya membasuh kepala. Untung kalimatnya wa mashu ba'dir ra'si,
hanya menghusap, menyapu selintas sebagian kepala saja, tidak semua. Semua itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Selanjutnya yang kelima, wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh, mencuci kaki ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Bukan lutut, mata kaki. Ingat, bukan nyiram. Jadi jangan sekali-kali wudhu Pak, kaki cuman disiram air keran. Harus dibasuh pakai tangan. Selanjutnya yang keenam, wa tartib ala ma dzakarna. Tertib berurutan sesuai dengan apa yang telah disebutkan ini. Jadi 6 rukun wudhu. 1 niat ketika mencuci muka. 2 membasuh muka. 3 membasuh tangan sampai ke siku. 4 menyapu, menghusap sebagian kepala. 5 mencuci atau membasuh kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam, tertib berurutan. 2-nya rukun qalbi, niat dan tertib. Yang 4, nah itu yang kelihatan, muka, tangan, sebagian kepala, kaki. Makanya kalau wudhunya buru-buru Bapak Ibu, itu saja jadilah, tidak apa-apa kalau memang buru-buru. Atau memang airnya tidak ada, itu saja yang dikerjakan, yang lain tidak, enggak jadi masalah. Ini rukunnya. Tolong dihafal. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, menghusap sebagian kepala, membasuh kaki. 6 tertib berurutan. Kalau bisa itu masuk SMP, SMA itu tesnya itu rukun wudhu. Jangan ketinggian ngetesnya itu. Yang itu saja. Ini penting sekali ilmu dasar kita. Karena begini, miftahu sholat tuhur. Kuncinya sholat itu bersuci. Jadi kalau bersucinya benar, sholatnya benar. Wudhunya sempurna, sholatnya bakal sempurna. Hebat sholatnya tapi wudhunya enggak benar, maka tidak sempurna sholatnya. Apalagi wudhunya enggak sah, maka tidak sah juga sholatnya. Baik, kita masuk ke dalil dulu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semua berdiri untuk sholat, maka faghsilu wujuhakum, cucilah, basuhlah wajah kalian, muka kalian. Selanjutnya wa aidiakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian hingga ke siku. Nih, membasuh tangan masih ikut kalimat yang awal, faghsilu, perintah mencuci atau membasuh. Selanjutnya wamsahu biruusikum, untuk kepala wamsahu, husaplah saja, menyapu selintasan saja. Wamsahu biruusikum, sebagian kepala kalian. Makanya begini Pak, kalimatnya enggak begini Bapak Ibu, wamsahu ruusakum. Kalau kalimatnya wamsahu ruusakum, sapulah, husaplah kepala kalian, berarti semua kepala wajib kena itu. Tapi kalimatnya enggak begitu. Wamsahu biruusikum, husaplah, ada huruf jar di sana, ba. Biruusikum, sebagian kepala kalian. Nah, ini enaknya. Ini jelas sekali dalam Al-Maidah ayat yang ke-6. Baru di bagian akhir disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian hingga ke mata kaki. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik, kita lanjut ke hadisnya. Di sini dikatakan biruusikum, kalimat biruusikum menunjukkan makna ai juz'un minha, yakni
yang wajib dihusap dari kepala hanya sebagian kepala saja. Kemudian yang berikutnya, dalla ala dzalik, menunjukkan akan perkara ini, ma rawahu Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, nomor urut hadis 274. Disebutkan bahwasanya dari Mughirah radhiyallahu an, dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwudu. Beliau berwudu, famasaha binasiyatihi wa anal umamah, beliau menyapu, menghusap bagian depan kepalanya. Tak ulang lagi nih Pak, biar lebih jelas. Famasaha, beliau menghusap atau menyapu, binasiyatihi, bagian depan kepala, wa anal umamah, hingga ke umamah. Umamah itu ini, peci, penutup kepala. Jadi Nabi itu kalau wudhu begini, dinaikkan begini, tutup kepalanya, udang-udangnya itu begini cara wudhunya. Nah begini, persis kayak anak pondok kalau wudhu, begini caranya. Nah, gitu. Santri-santri gitu, kalau wudhu begini, 3 kali dihusapnya. Ini hadis Sahih Muslim nomor 274. Dan ini merupakan sifat wudhunya Nabi berdasarkan fatwa madhab Syafi'i. Nah, inilah pentingnya kita ini ngaji fikih, Pak. Karena begini, banyak orang baru pulang dari Mekah, pulang haji, pulang umrah, mendadak jadi kiai, nyalah-nyalahin orang semasjid. Nah itu jangan. Gara-gara ada penemuan di Mekah, dikasih buku sifat wudhunya Nabi, tapi bukan versi madhab Syafi'i, versinya Al-Albani. Sifat wudhunya Nabi itu dari depan dihusap ke belakang langsung ke telinga. Kan banyak tuh gambar-gambarnya dulu di masjid ya Pak, sifat wudhu Nabi. Ujung-ujungnya yang cara menghusap kepalanya nggak kayak gitu, dibid'ahkan. Nah itu yang jangan. Ini saya luruskan. Yang dari depan langsung ke belakang, ke depan lagi, kemudian telinga, itu fatwa madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Bagi bapak ibu yang bermadhab Hambali, silahkan amalkan, tidak apa-apa, sunnah juga itu, sifat wudhu Nabi juga. Tapi kalau di madhab Syafi'i, karena kita ini ngajinya fikih Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, kalau di madhab Syafi'i tidak begitu. Kepala bagian depan atau semua kepala, tapi dipisah dengan telinga 3 kali, kemudian baru telinga dipisahkan dengan menghusap kepala, telinga juga 3 kali. Dua-duanya sama-sama sahih, dua-duanya sama-sama benar. Walaupun saya ingin tegaskan, kalimat wamsahu biru'usikum itu tidak menunjukkan semua kepala. Memang ada huruf ba di situ yang menunjukkan ai juz'un minha, yakni hanya sebagian kepala saja. Walaupun Imam Syafi'i berfatwa Pak, menghusap semua kepala dari depan ke belakang begini, husap 1, 2, 3, dari depan ke belakang 3 kali, hukumnya sunnah. Tapi jangan langsung telinga, karena di Imam Syafi'i di telinganya dipisahkan. Tapi kalau di madhab Hambali, menghusap kepala langsung telinga, tapi tidak 3 kali, hanya sekali saja. Nah itulah yang namanya madhab. Kita ini sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Yang nggak boleh itu merasa paling benar, nggak boleh. Bapak-bapak yakin betul yang madhab Hambali, amalkan. Yakin betul yang madhab Syafi'i, amalkan. Tapi ingat satu hal, jangan sekali-kali membid'ahkan. Orang ini sekarang payah sih Pak, beda dikit sama orang, biar orang itu sama-sama dia dibid'ahkan. Nah itu yang jangan. Semua ada dalilnya, dikit-dikit ngomong nggak ada dalil, padahal nggak pernah ngajinya. Jadi biarkan khilafiyah, perbedaan pendapat.
Jadi ini tentang 6 rukun wudu. Kita buka dulu tanya jawab. Pertanyaannya bebas, saya persilahkan. Silakan Pak. Nyampe. Tanya nggak apa-apa. Perempuan mana saja yang membatalkan puasa? Karena saya itu jadi tradisi ya. Perempuan kita ini ada 7 kelompok menurut saya. Mak kandung kita, mak mertua kita, adik kakak kita, adik kakak istri kita, anak kecil juga perempuan, dan yang kedua itu. Iya. Yang menggagalkan yang mana asal itu kita batal. Iya. Baik. Salah satu pembatal wudu adalah walam surrajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan al-ajnabiyata yang mereka ini halal menikah. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang laki sama perempuan itu halal menikah, sama-sama sudah baligh dan halal menikah min ghairi ha'il, tanpa ada pembatas. Ya, kalau dibatasin pakaian tidak batal. Berarti yang batal itu ketika kita bersentuhan sama yang halal menikah. Semua yang halal saja. Kalau sama yang haram menikah enggak batal. Mahram, haram menikah. Makanya sama anak perempuan, bapak-bapak, enggak batal. Wong haram menikah. Ibu-ibu sama anak bujang enggak batal. Semua mahram yang haram diharamkan menikah, maka itu tidak batal. Patokannya itu saja. Tapi kalau halal menikah, maka batal. Contoh, suami istri kan halal menikah. Karena dia halal menikah, maka dia batal. Wong kita sama mertua, ibu mertua apa? Enggak batal. Wong mertua haram menikah sama mantunya. Tetapi suami istri menjadi batal dikarenakan halal menikah. Menurut mazhab Syafi'i, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, suami dan istri membatalkan wudu. Ini ada 3 pendapat tentang perkara ini. 1, mazhab Syafi'i batal, walaupun tanpa pembatas. Ya, selama dia tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas, maka dia tidak batal. Misalnya di balik telekung, saliman cium tangan suami, tapi tangannya ditutup telekung, enggak apa-apa. Ditutup kain misalnya, enggak batal. Pendapat yang kedua, Imam Hambali, batalnya kalau bisahwatin, kalau ada sahwatnya. Ibaratnya kalau nyentuh ngederdet Pak, deret misalnya, ada setrumnya, batal. Ini Imam Hambali. Kalau pendapat Imam Hanafi, enggak batal sama sekali, walaupun ada setrumnya, walaupun ada syahwatnya. Yang membuat dia bersuci, kata Imam Hanafi, kalau ketemu 2 khitan. Jadi kalau ketemu 2 khitan, baru dia batal, wajib mandi. Kalau cuma sentuhan ngederdet, enggak batal. Kalau kita ngambil mazhab Syafi'i, maka sentuhan laki-laki dan perempuan termasuk suami istri, artinya yang halal menikah, maka dia batal. Ada perdebatan dulu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Hambali, ada riwayat sahabat melihat Nabi sebelum ke masjid mencium istrinya. Sahabat banyak yang lihat itu. Kemudian Nabi langsung ke masjid tanpa berwudu lagi.
Maka kemudian berarti mencium istri nggak batal. Ini argumentasi Imam Hambali. Apa jawab Imam Syafi'i? Terang dalam Al-Quran, istri Nabi wajib pakai cadar. Kan tidak boleh istri Nabi sama dengan wanita pada umumnya. Kalau ibu-ibu nggak wajib pakai cadar. Kalau istri Nabi wajib pakai cadar. Dan istri Nabi tidak pernah kelihatan di depan sahabat mukanya terbuka, nggak pernah sama sekali. Dan itu sahabat banyak yang lihat. Kata Imam Syafi'i, hadis itu mengandung ihtimal. Nabi mencium Aisyah itu ada cadar yang menutupinya. Jadi mencium boleh, kan ada kain yang menutupinya. Nah, jadi kejawab tuh Pak. Kata Imam Hambali, ada lagi riwayat. Nabi waktu mau turun sujud, tahajud, sholat di kamar kan, mau turun sujud, kakinya Aisyah gelempang ke tempat sujudnya Nabi. Namanya kamar sempit kali ya Pak ya. Kan Nabi bukan orang kaya raya. Gelempang di tempat sujud, sama Nabi diangkat kakinya, digeser, sehingganya Nabi bisa sujud. Nah, kalau menyentuh istri itu batal, kata Imam Hambali, berarti Nabi harus membatalkan sholatnya. Itu buktinya Nabi tidak membatalkan sholatnya. Apa jawab Imam Syafi'i? Istri Nabi tidak pernah tidur membuka aurat. Istri Nabi biasa menggunakan sirwal, celana panjang dalaman. Jadi waktu istri Nabi kakinya gelempang ke tempat sujud, Nabi memegang kakinya, ada celana yang membatasinya. Jadi istri Nabi itu tidur saja nggak buka aurat. Beda dengan istri-istri zaman sekarang. Mati lampu, aduh lepas semua. Nggak apa-apa Bu, suami yang lihat, asal jangan orang lain yang lihat. Jadi demikian Pak. Jadi saya menguatkan pendapat mazhab Syafi'i, sentuhan kulit ketemu kulit batal wudunya kepada orang yang halal menikah, termasuk suami istri. Jadi demikian. Ya. Kalau sama anak-anak enggak, kan di sini kabiroin yang sudah sama-sama dewasa. Kalau sama anak yang belum balik, walaupun orang lain dia tidak batal. Gitu. Silakan, masih ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu mengusap apa menurut saya menurut Imam Syafi'i itu hanya 3 buah saja. Ya, betul. Minimal 3 helai rambut ya. Minimal 3 helai rambut itu terkena air. Yang punya rambut tapi. Kalau yang botak, yang penting palak depan aja Pak. Nah gitu ya. Jadi yang gundul itu palak depan saja jadilah. Ada juga kan botaknya di depan sama tengah aja, profesor. Belakangnya enggak botak gitu. Jadi jangan sampai patokannya rambut, nanti ngusap kepala belakang doang. Jangan, tetap depan. Jadi bagian depan kepala. Jadi binasiyatihi wa 'alal umamah. Di bagian depan kepala, di atas jidat berarti kan? Di atas jidat ke umamah, yakni ke peci. Jadi begitu. Silakan, masih ada? Pertanyaan lain boleh? Enggak ada ya Pak, lanjut ya. Baik, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnahnya wudu. Wa sunanuhu asratu asya. Sunnahnya wudu itu ada 10 perkara. Sunnah ini begini, kalau sengaja ditinggalkan, wudunya sah, tapi makruh. Kecuali dalam kondisi darurat. 1, tidak ada air. 2, tidak boleh menggunakan banyak air. Kayak di pesawat misalnya Pak, atau di area tertentu yang tidak boleh menggunakan banyak air. Maka boleh kita ngambil rukunnya saja. Tetapi dalam kondisi normal, makruh hukumnya sengaja meninggalkan sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah wudu antara lain yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. La wudu'a
liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Untung ini hadisnya dhaif ya. Kalau hadisnya sahih Bapak Ibu, wajib membaca bismillah itu. Disinilah semua ulama sepakat boleh menggunakan hadis dhaif, boleh. Hadis dhaif itu bukan hadis maudhu', bukan hadis palsu. Hadis dia, cuman karena dia dhaif, nggak bisa mewajibkan sesuatu. Bahkan yang suka membid'ah-bid'ahkan juga pakai ini hadis Pak, untuk mensunahkan membaca bismillah ketika berwudu. Satu, bismillah. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina, mencuci kedua telapak tangan sebelum masuk ke bejana. Kalau dulu kan pakai bejana, kalau kita enak pakai keran dan padasan. Cuci telapak tangan. Inilah hebatnya ajaran Islam itu. Semua aktivitasnya dimulai dari mencuci tangan. Wudu yang didahulukan cuci tangan. Mandi wajib yang didahulukan cuci tangan. Bangun tidur yang didahulukan cuci tangan. Sahabat nanya, ya Rasul, ngapa sih nyuci tangan? Wala yadri aina batat yaduh. Kalian itu nyuci tangan, kata Nabi, karena dia nggak tahu kemana aja tangan itu gerayangan. Apalagi lagi tidur Pak. Lihat anak bujang lagi tidur, gerayangan tanpa sadar, entah ngupil lah. Makanya sesuai dengan protokol kesehatan Bapak Ibu, apa-apa itu mencuci tangan. Karena tanpa kita sadari, tangan kita ini berkali-kali nyentuh hidung. Dan corona itu masuknya dari mulut sama dari hidung kita ini. Kita makan pakai tangan, tanpa sadar kita ngupil, dikit-dikit ngupil. Jangankan kita Pak, artis aja ngupil. Saya lihat Sule itu nggak berhenti-berhenti ngupil itu ya. Lihat di YouTube itu dikit-dikit megang hidung. Oh, pantesan Nabi itu menganjurkan kita cuci tangan yang rajin. Luar biasa. Selanjutnya wal matmadah, kumur. Itu sunnahnya wudu, kumur. Selanjutnya wal istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Menyemburkan air dari hidung. Jadi menghisap air ke hidung maksud saya. Lalu disemburkan. Istinsyaq menghisap, istinsar menyemburkan. Hisap air ke hidung. Jadi cara mencuci hidung jangan begini, salah. Jangan masukkan jari tangannya, nanti lubang hidung tambah gede, kesumpel sama jari terus. Jadi caranya jangan disumpel jari, tapi isap airnya Bapak Ibu, isap. Kemudian mendongak ke atas begini, sunahnya. Lalu kita semburkan. Isap air pakai tangan kanan, semburkan pakai tangan kiri, tutup begini. Jangan sembarangan kena muka temannya. Semburkan. Itu luar biasa fadilahnya. Semua kuman-kuman, virus corona, virus flu yang masuk ke sini Pak, keluar semua itu. Makanya wajar kalau kita ngisap air ke hidung kadang disertai dengan bersin. Itu bukan penyakit. Bukan penyakit yang masuk, tapi penyakitnya keluar. Makanya kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Karena ketika kita bersin, melanting virusnya itu. Jadi hisap air ke hidung. Makanya Nabi itu nggak gampang kena virus Pak. Nggak gampang kena demam Nabi itu. Karena beliau istinsak. Dan istinsak itu Bapak Ibu ternyata melatih saraf. Insya Allah, saya nggak berani mastiin Pak. Insya Allah, yang rajin istinsak tidak akan kena stroke. Insya Allah itu. Jadi rajin-rajin istinsak. Ada orang Islam berobat ke Eropa. Dokternya ketawa. Kata dokternya, obatnya ada di negerimu sendiri. Alangkah capeknya berobat ke Eropa. Dia punya penyakit Pak, sakit pala nggak hilang-hilang. Penyakitnya cuma satu itu. Di scan, diapain nggak ketahuan apa penyakitnya. Akhirnya dia berobat ke luar negeri sampai ke Eropa. Katanya di Eropa, Jerman, Inggris canggih-canggih pengobatannya. Di sana diketawain sama dokter. Kata dokternya, obatnya isap air ke hidung, semburkan. Dan itu yang diajarkan oleh Islam. Allahu Akbar.
Ada beberapa saraf yang tidak dialiri darah kecuali ketika kita istinsah. Selanjutnya wa masu jami'ir ra'si, menyapu, menghusap semua kepala. Nah, itu sunnah hukumnya. Makanya saya kalau dalam keadaan longgar, saya wuduknya begini, semua kepala dari depan ke belakang begini, dalam kondisi longgar dengan dua tangan. Cuman kalau takut pecinya basah karena sudah wuduk, cuman batal lagi misalnya, kita bisa depan saja yang kita husap. Sunnah hukumnya menghusap semua kepala. Selanjutnya wa mahsul udunain, menghusap kedua telinga kanan dan kiri, dhahirihima, baik luarnya, wa batinihima, maupun dalamnya. Bukan nyuci, menghusap saja. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ini dipisah dari menghusap kepala. Caranya gimana? Jari telunjuk di bagian dalam, jempol tangan di bagian belakang daun telinga. Pencet sedikit sambil olahraga, Pak. Jadi pijit telinganya 3 kali. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Selanjutnya wa takhlilul lihiyatil qattah, meremas janggut. Nah, kayak Mbah Poniran yang punya janggut, yang enggak punya enggak usah sok-sokan begini. Oh, enggak punya ini, meremas-remas janggut. Makanya di janggut bapak-bapak itu ada bidadari yang bergelantungan. Allahu Akbar. Tapi ingat, janggut itu jangan kepanjangan. Enggak boleh juga. Janggut itu usahakanlah sekepalan begini. Nah, gini. Jangan jreng kemana-mana. Janggut tekan udel panjangnya. Itu janggut belis. Coba, ibu-ibu pernah nggak baca buku cerita iblis nyamar jadi manusia? Janggutnya panjang betul, Pak. Jangan pula kepanjangan janggut itu. Segini saja. Bak lebah bergantung. Gitu caranya. Yang punya janggut, bagus, Pak. Diremas-remas begini kalau wudu. Selanjutnya, wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain, mencuci, merenggangkan sela-sela jari tangan dan jari kaki. Di sela-selanya itu dibasuh. Selanjutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra, dahulukan yang kanan lalu yang kiri. Ini karena babnya sunnah. Seandainya orang kadang mendahulukan yang kiri, tangan kiri diluin, Pak, kanannya belakangan, wuduknya nggak usah diulang, masih sah wuduknya, nggak apa-apa. Udah kadang kok nggak sengaja, tapi sengaja mendahulukan yang kiri, hukumnya makruh. Selanjutnya wa taharatu talatan, bersucinya masing-masing 3 kali. Nah, inilah bedanya di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i diharuskan, disunahkan, bukan diharuskan, disunahkan mencuci 3 kali. Baik, yang selanjutnya saya perlu ingatkan makruhnya wudu. Apa makruhnya wudu itu? 1, meninggalkan sunnah wudu secara sengaja. Tarkus sunnah min sunanil wudu, meninggalkan salah satu sunnah dari sunnahnya wudu. 2, al-israfu fil ma', berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kita ini, Pak, walaupun banyak air, boros itu tidak boleh. Urusan air aja nggak boleh boros. Yang ketiga, az-ziyadatu min talak, membasuh lebih dari 3 kali. Itu tidak boleh. Bapak Ibu wudhu cuma sekali basuh, sah. Nyuci muka sekali, tangan sekali, kaki sekali, sah. Mengusap kepala sekali, sah, tidak apa-apa. 3 kali lebih afdal. Tapi lebih dari 3 kali hukumnya makruh, sesuatu yang dibenci, tidak boleh. Itu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Makanya ulama dulu, Pak, pinter kalau mengkritik pejabat. Kalau orang sekarang ngeritik pejabat, demo kan. Kalau ulama zaman dulu enggak. Dia datang ke raja, tuan raja,
saya mau wudu, tolong perhatikan wudu saya, benar apa enggak? Sengaja dibikin nyuci muka 4 kali, nyuci tangan 5 kali, nyuci kaki 6 kali. Kata raja, tuan ustad, tuan alim, wudu anda salah, kebanyakan. Enggak boleh membasuh lebih dari 3 kali. Tuan raja, kata orang alim ini, kalau menggunakan air saja tak boleh berlebihan, membasuh saja tidak boleh berlebihan, apalagi menggunakan uang rakyat. Jangan berlebih-lebihan. Nunduk rajanya Pak, malu betul. Itu pintar tuh ulama zaman dahulu. Zaman sekarang ini kan zaman pemborosan. Kemanalah uang rakyat itu Pak? Dana pendidikan yang 400 triliun. Nolnya berapa 400 triliun itu Bu? Itu dikemanakan sebetulnya? Turun-temurun. Makanya saya sering sampaikan itu. Mohon maaf betul, nyelip dikit lah. Karena kan mau masuk YouTube ini Pak. Nyelip dikit lah ini. Kalau bagi saya nggak penting apa partainya. Orang mau partai apa saja los, terserah. Yang penting kalau sudah jadi jangan korupsi. Setuju nggak kira-kira? Itu yang penting itu. Mau partai merah, kayak hijau, kayak biru, kayak kuning, kayak tokek, kayak terserah. Yang penting satu hal, jangan korupsi. Karena tidak boleh menggunakan air saja, nggak boleh berlebihan, apalagi uang negara. Baik, yang berikutnya yang dimakruhkan itu al-wudu'u fi makanin najis. Berwudu di tempat yang bernajis. Makanya gini, wudu di kamar mandi hukumnya bisa makruh, bisa tidak. Kalau kamar mandi itu ada toiletnya, ada lubang pembuangan airnya, air besar, air kecilnya, kemudian najisnya berceceran di mana-mana di lantai kamar mandi itu, maka berwudu di kamar mandi bisa makruh hukumnya. Jadi jangan wudu di kamar mandi. Tapi kalau kamar mandinya rajin disiram, kamar mandinya bersih Bapak Ibu, najisnya nggak kemana-mana, boleh wudu di kamar mandi. Ibu-ibu sering nanya itu, Ustadz habis mandi langsung wudhu di kamar mandi boleh? Boleh. Rajin disiram saja. Ya kalau toilet di rumah biasanya terjagalah Bapak Ibu. Yang repot itu toilet umum. Kadang-kadang kita masuk ada bongkahan emas belum disiram. Ya kalau emas beneran bisa dikantongin lah. Cuma masalah emas orang itu yang jadi persoalan. Kayak di pom bensin itu kan. Itu pesing betul, berarti orang nggak tanggung jawab. Makanya saya Pak, walaupun di tempat umum, kadang-kadang saya lama di toilet pom bensin itu, tak siramin dulu. Siramin dinding-dindingnya tak siramin. Terserah bekas orang. Karena bentuk tanggung jawab kita sebetulnya. Disiramin saja nggak apa-apa bekas orang juga, biar bersih. Tidak ada najis yang kocar-kacir kemana-mana. Itu penting sekali. Karena begini, kalau kita masuk toilet, tiba-tiba ngelihat bongkahan emas, lalu kita siram dengan ikhlas, jangan ngedumel, jangan. Siram aja. Mudah-mudahan karena itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Allahumma amin. Misalnya masuk toilet Darul Akhirah, begitu dilihat bongkahannya begitu, jangan sia-siakan kesempatan baik itu. Siram Pak. Nggak usah ngedumel, langsung ngedumel marbot ini payah ini. Umpama marbot dimarah-marah, ya marbot juga nggak tahu kan, nggak tahu siapa yang kerjaannya macam begitu. Siram. Boleh jadi karena itu Allah ridho dengan kita semua. Termasuk ibu-ibu pernah nanya sama saya, Ustadz, kalau wudu nggak pakai baju sah apa enggak? Kalau bapak ibu tanya, wudu belum pakai baju sah atau tidak? Jawabannya sah wudunya. Ini hukum ini. Jawabannya sah. Yang penting wudunya nggak di situ. Kalau di situ Mbah Poniran ngelihat, rontok semua janggotnya. Jangan macam-macam. Jadi jangan di situ. Wudunya di kamar mandi gitu. Cuman makruh. Sebaiknya tutup dulu aurat utamanya, baru kemudian wudu. Sah wudunya, cuman makruh saja. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu silakan.
Membaca niat wudu ya Bu ya. Membaca niat wudu itu dibarengkan dengan wudu yang di hati. Berarti ketika membasuh muka, disitulah kita berniat. Sambil membasuh muka, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sambil membasuh muka. Bukan pas nyuci tangan. Sambil membasuh muka. Karena bisa diucapkan. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu usollinya sebelum takbir. Sholli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tapi jangan lupa ketika takbir berniat di hati. Karena niat yang sebenarnya ketika niat sedang takbir itu. Tapi kalau sedang berwudu, mengucapkannya dan berniatnya ketika sedang membasuh muka. Jelas ya Bu ya? Baik, berikutnya silakan. Ya, Pak Haji Markan. Ya. Ya, batasan wajah adalah bagian atas jidat turun ke bawah di samping telinga ya Pak, sampai ke dagu kita. Jadi bukan di sini. Di sini tidak disebut wajah lagi. Jadi sampai di dagu kita di sini, dan itu menjadi rukun. Tapi kalau telinga bukan rukun, sunnah saja. Jadi kalau Bapak Ibu wudhu lupa menyapu telinga, nggak usah diulang wudhunya, nggak apa-apa, sah wudhunya, nggak jadi masalah. Kalau seandainya lupa, terjadi kelupaan, hukum menghusap telinga bukan wajib, bukan rukun, tapi sunnah saja. Dan itu pun tidak harus rata betul. Yang penting dikurek-kurek, dipijit dari tempat anting-anting ya. Dari tempat anting-anting begini, naikin ke atas tangannya. Begitu caranya. Nah, begitu. Nah, jadi jangan begini. Banyak kan yang wudhu begini Pak. Nah, jangan begitu. Begini nih caranya. Nah, gitu. Nah, sambil dipencet telinganya agar saraf-sarafnya aktif semua. Baik, silakan, masih ada? Iya. Begitupun untuk tangan, begini. Untuk tangan Bapak Ibu, caranya langsung praktek saja ya. Sifat wudu ya. Kita praktek sifat wudu. Pertama yang kita lakukan adalah membaca bismillah. Kapan membaca bismillah? Sembari mencuci telapak tangan. Baca bismillah. Gitu. 3 kali, jangan lebih. Kemudian kita kumur-kumur. Kumur-kumur. Kemudian dibuang 3 kali. Kemudian kita istinsak. Istinsak, hisap air ke hidung. Pakai tangan kanan ngambilnya, hisap air ke hidung. Kalau masih latihan, kalau pengen dalam-dalam, angkat kepalanya. Jangan sampai bernapas. Kalau bernapas keselak dia. Masuk ke dalam. Hisap, semburkan pakai tangan kiri. Kalau masih belajar, hisap dikit aja. Disemburkan, hisap dikit, disemburkan. Itu kalau masih belajar. 3 kali. Baru kemudian kita membasuh muka. Membasuh muka sembari berniat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. 3 kali. Setelah membasuh muka 3 kali, kemudian kita membasuh tangan. Kaifiatnya begini, dari jari-jari dulu. Nah, begini. Dari jari-jari, balik tangannya begini, husap ke siku, sampai di siku. Bukan atas siku sampai siku. Lebihkan dikit enggak apa-apa. Kemudian kita tangan lagi, tarik begini lagi. Kemudian begini lagi di keran, begini. Kalau pakai kerannya, enggak pakai keran, pakai gayung, agak repot Pak. Kalau pakai gayung disiram begini, boros airnya. Kalau pakai gayung boleh kita nyiramnya dari siku, boleh. Siram dari siku tapi basuhnya dari jari. Nah, begini. Nah, begitu. Ya, terang ya. Nah, begitu. Kita siram pakai gayung, kemudian kita basuh dari jari-jari ke siku. Begitu. 3 kali. Siram pakai gayung juga begitu. Kecuali kalau di keran, enak dia, langsung ngurut saja. Kemudian setelah itu menghusap kepala. Menghusap kepala bisa begini saja. Nah, gini. 3 kali. Kepala bagian depan. Atau begini Bapak Ibu, mengusap kepala itu.
begini. Dari depan ke belakang 3 kali. Nah, begini. 3 kali. Kita ngambil airnya juga 3 kali. Cukup air yang ada di telapak tangan. Kalau muka kan air jadi tuh, tumpahkan ke muka. Tapi kalau kepala jangan air jadi diginiin. Basah semua. Cukup air yang nempel di tangan. Disapukan, elapkan saja begitu. 3 kali. Setelah itu ngambil air baru lagi telinga. Enggak usah satu-satu, dua-duanya langsung begini. Nah, begini. Biar seimbang. Ambil air lagi, 3 kali. Setelah itu kita mencuci kaki. Mencuci kaki itu praktikin enggak ya? Mencuci kaki, maaf, kita praktikkan sedikit. Nah, mencuci kaki Bapak Ibu, nah, ini dari jari-jari kaki ini. Kemudian kita basuh dengan 2 tangan ke mata kaki. Nah, gitu, ke mata kaki. 3 kali. Selanjutnya, setelah berwudu, sudah isya ya. Setelah berwudu, bacalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kalau Bapak Ibu wudu yang sempurna lalu membaca zikir doa ini setelah wudu sambil menengadah ke langit, maka Allah perkenankan masuk surga dari 8 pintu surga mana saja yang ia suka. Maka sempurnakanlah wudu. Orang sekarang malas doakan habis wudu, Pak. Habis wudu selonong boy masuk masjid aja. Jangan. Kecuali kalau sudah qomat, sempatkanlah nadahkan tangan ke langit. Lalu ucapkan itu. Kalau belum apal betul syahadat jadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fadilahnya akan kita bahas lagi di perjumpaan yang akan datang. Fadilah menyempurnakan wudu. Demikian kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.